Ya, sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Harwa Tulus, Pengurusnya dan anggotanya yang saya hormati pula Ibu Kepala PDT, kemudian rekan PPL dari Kecamatan Kaligondang, dan ini POPT pengampat hama dari Lab Jatilalam dari Mas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita dapat melaksanakan praktek pembuatan pakan ternak untuk kambing ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi dan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Tak lupa pula salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini langsung saja nggih. Karena waktunya juga sudah cukup siang jam 10. Nah, terkait pakan ternak kambing, nah kali ini kita membuat fermentasi pakan guys. Jadi sebenarnya fermentasi itu hanya pengawetan Pak, pengawetan pakan. Nah, dalam dunia peternakan itu pengawetan pakan itu ada 3 metode ya. Yang pertama fermentasi, kemudian ada silase, kemudian ada hae. Fermentasi itu proses pengawetan dengan penambahan bakteri atau probiotik ya. Seperti kemarin waktu kita praktek sebelumnya ya, praktek pembuatan pupuk organik, bahwa fermentasi itu harus ada 3 jenis bahan ya. Yang pertama bakteri, kemudian ada glukosanya, dan kemudian ada sumber energinya ya. Itu wajib kalau fermentasi. Nah, kemudian silase. Nah, silase ini sebenarnya sama dengan fermentasi, namun untuk silase ini sebenarnya kita menggunakan bakteri secara alami yang terbawa dari daun. Kemudian glukosanya tergantung di bahan yang kita silase. Kemudian sumber energinya juga sama. Jadi silase ini sama proses fermentasi tapi secara alami, tanpa campuran bahan. Nah, untuk silase ini bahan-bahannya harus segar ya, tidak boleh yang kering, karena kalau yang bahan yang sudah kering ini biasanya bakterinya sudah rusak, sudah pada mati ya. Jadi kalau dibuat silase ya nanti hasilnya kurang maksimal karena bakterinya sudah berkurang. Makanya kalau bahannya kering sebaiknya difermentasi saja, dicampur dengan probiotik tambahan. Nah, kalau untuk silase bagusnya menggunakan bahan-bahan yang masih segar. Nah, kemudian yang ketiga itu hae. Hae ini pengawetan juga, cuma bahannya semua kering. Oke. Bahannya semua kering, tidak boleh ada yang masih segar. Contoh kayak di sapi itu nggih, ada damen nggih, damen yang dikeringkan kemudian disimpan sampai bertahun-tahun nggih. Itu namanya hae. Kemudian ada lagi satu nggih, proses penurunan serat kasar yang tinggi menjadi bagus untuk ternak itu amoniasi. Tapi prosesnya ini agak sedikit berbeda dengan fermentasi. Nah, jadi yang selama ini dikenal sama para peternak itu hanya 3 nih, fermentasi, silase, dan hae. Nah, selanjutnya ada banyak petani yang mengatakan bahwa fermentasi itu mengakibatkan ternaknya itu kurang bagus, atau mungkin bisa karena fermentasi jadi gemuk. Nah, sebenarnya itu bukan karena pengaruh fermentasi, tapi tergantung bahan yang digunakan. Seandainya para peternak hanya menggunakan kayak tadi tepung jagung tok, tidak ada campuran lain, ya kemungkinan ternaknya kurang gemuk. Nah, dalam dunia pakan itu sering mengenal orang itu ada 3
dibagi menjadi 3. Yang pertama sumber protein, yang kedua sumber energi, yang ketiga serat. Nah, untuk menentukan sumber protein itu kalau dites itu ya, kalau dites sumber proteinnya itu minimal 20. Nah, berarti harus di atas 20 itu sumber protein. Kayak contoh ya, bungkil kedelai, bungkil kopra, bungkil sawit ya, ampas tahu, mungkin ada kecambah sakit, kalau dia mau menggunakan kecambah itu proteinnya di atas 20%. Nah, itu bisa digunakan sebagai sumber protein. Nah, kemudian ada sumber energi. Sumber energi berarti yang mengandung karbohidrat tinggi ya, contoh tadi itu apa namanya, singkong, jagung ya, biji-bijian lah nggih. Biji-bijian itu biasanya sumber energi. Nah, yang terakhir sumber serat. Sumber serat ini biasanya ada di rumputan nggih, itu rumput lapang, kemudian tadi kayak ketebon itu sumber serat. Kemudian jungle giling ya, sumber serat. Ada lagi kalau di daerah Kemangkon itu kulit kedelai, kulit kacang hijau, kulit kacang tanah saged gitu nggih Pak. Atau kalau di sini banyak tanaman singkong ya, pakai tanamannya, pakai apa? Wite ya, wite saged gitu Pak. Ini sebagai sumber serat. Nah, namun dari semua itu nanti tergantung biaya Pak. Artinya gini, kalau di peternakan biasanya ada yang senengan, ya, ada yang senang, ada yang untuk usaha. Nah, kalau yang untuk senengan ini ceritanya lain lagi, ya. Kalau yang senang biasanya kalau untuk ternak-ternak yang untuk kontes, ada kambing kontes, ada domba kontes, ya. Nah, biasanya ini para peternak yang untuk kontes ini dia mengutamakan pakan-pakannya ini lengkap, sumber proteinnya lengkap, kemudian energinya juga lengkap, kemudian seratnya juga lengkap. Namun kalau untuk usaha ini beda lagi nih. Namun untuk usaha ini harus dihitung biaya pakannya berapa, nanti penambahan bobotnya berapa. Nah, coba kita analisa dulu, kita hitung-hitung secara sederhana ya. Kalau kita bandingkan dengan peternak yang konvensional guys, ngarit biasa guys, ngarit di pasar rumput segulung pinten Pak? 31 karung. 20.000 nggih. 20.000 25 nggih biasanya ya. Kira-kira untuk 5 ekor wani kau nama mboten Pak? Mboten. Kira-kira untuk berapa ekor? Kalau harga 20.000 di pasar, kira-kira untuk berapa ekor? Bolehnya 2 ya? ekor. Berarti kalau harga 20.000 untuk 2 ekor berarti satu ekornya itu 10.000. Setiap hari 10.000 nggih. Iya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ternaknya biasanya kalau di sini kan breeding ya, artinya mengembangkan untuk anakan ya. Nah, anakan itu kalau bisa jual itu umur berapa bulan Pak? Minimal 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan. Kalau buntingnya 5 bulan kemudian ditambah sapihnya 4 bulan berarti kan 9 bulan. 9 bulan tadi sehari 10.000. 10.000 kali 30, 300 kali 9 bulan. 2.700. Nah, kira-kira harga kambing 4 bulan ya, tadi anakannya kira-kira sampai 27. Enggak. Berarti sebenarnya kan itu rugi nggih. Ya, rugi sekitar 2 juta. Tenaga kita kebuang 2 juta. Kalau tenaga kita dihitung sebenarnya itu. Nah, saya pernah menghitung-hitung menggunakan pakan seperti ini nggih. Nah, kalau kemarin harganya masih normal 50.000 per kilo kambing hidup, okay. Daging hidup artinya ya, itu BEP-nya 2.000 per hari. Nah, coba kita hitung kalau harganya 2.000, kemudian kali 30, 60 kali 9, berarti gimana Pak? 540 ya, 540. Nah, kepaksaannya harganya tadi berapa? 600, kan tidak rugi. Okay.
itu kemarin waktu harganya masih normal, masih 50.000 per kilo. Nah sekarang harganya sudah turun anjlok sampai 35.000 per kilo. Yang betina loh ya Pak, yang betina. Kalau yang jantan masih sekitaran 38-40. Kita ngitung yang betina saja, yang betina 35. Berarti kita harus menurunkan yang tadi PEP-nya 2.000 menjadi mungkin 1.500 atau mungkin bahkan di bawah 1.500. Nah, kalau kita menghitung tadi apa namanya, jadi bahan ini ya, bahan ini kan tadi singkong sampai 1 kintal ya sekitarnya ya, 1 kintal. Kemudian ke tepung jagung misalnya dihitung tenaganya saja paling ya sehari ya katakanlah rong gulung kan berarti kan 40.000 ya, berarti 40.000 sama 100 ini kan 140. Kemudian tadi apa namanya, ada molase, ada M4. Nah kalau dekat jangan dihitung karena ini tadi kan untuk alternatif lain ya. Seharusnya kan pakai apa tadi, jagung giling yang murah. Nah ini dedeknya jangan dihitung. Berarti kan sekitar 200 lah ya, sekitar 200 untuk 1 drim. Nah, pengalaman saya 1 drim ini kalau bahannya seperti ini paling untuk 1 minggu. Kambing sekitar 7-10. Tapi kalau bahannya dominan singkong sama jungle giling, kambing 10 itu bisa 2 minggu pakai pakan seperti pakai pakan bulet sama jungle giling, kemudian difermentasi. Itu di rumah saya 12 ekor itu dim sama seperti ini 15 sampai 17 hari. Nah, kemudian kalau misalkan ya? Sebulan 10 ekor itu 10 ekor Pak. 10 ekor berarti kalau untuk 1 bulan ya ada dream berarti 400 bagi 10 40 ya. 40 kan itu 1 bulan. Saya berarti yang ya 1 iya, bulan 1 kan, bulan ya? per ekor. 1 bulan per ekor kan, ya. 40.000 berarti kalau dikali tadi berapa? Biasanya sih saya jualnya 3 bulan. Berarti 8 kali 8, 40 kali 8 320. Oke. Berarti saya dalam 8 bulan habis 320 pakan ya. Kalau kepaksaannya sekarang lagi murah banget kambing. Tapi kepaksaannya ya DP ya 500 lah ya, 500 lepas sampai. Masih ada sedikit selisih. Ya kepaksaannya malih kalau harganya lagi anjlok balik sampai 400 lah, sampai 350 masih ada selisih. Ya cuma kan tidak banyak kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk pengawetan pakan seperti ini sebaiknya cari bahan yang memang enggak, tujuannya pengawetan kan memang untuk disimpan kemudian apa namanya biar gimana ya bahasanya ya, misalkan jenengan bahannya full sukat ya. Nah, sukat 1 drim katakanlah 3 karung atau 3 gulung ya. Nah kalau 1 hari panjenengan habis untuk ternak itu 1 gulung atau 1 kandi, berarti kalau nyimpen 1 drip ini karena isinya 3 gulung berarti kan hanya untuk 3 hari. Nah kalau bahan-bahannya ini agak berbobot kayak singkong dan jungle, ini kan bisa lebih tahan lama sampai 15 hari. Nah artinya tenaga kita untuk ke situ itu tidak tidak terlalu banyak. Nah saya itu kalau fermentasi itu untuk 2 bulan sekalian. Jadi proses penjemuran 2 hari, giling sehari, berarti 3 hari, kemudian fermentasi sehari. Berarti kan butuh waktu 4 hari dalam waktu 2 bulan. Jadi kan tenaga saya ke situ tidak banyak. Nah maksud saya seperti itu Pak. Jadi nanti kalau bisa fermentasinya itu dipisah-pisah antara yang bahannya bagus, alias singkong dan jungle-nya dipisah. Kemudian kalau mau fermentasi rumput sendiri. Ya karena fermentasi rumput ini kadar airnya tinggi, kemudian nanti untuk penggunaannya itu jangka waktunya tidak lama, daya simpannya itu tidak lama karena basah bahannya. Nah, kalau diukur itu sebaiknya kalau untuk pakan itu kadar airnya 15-20. Di atas itu mudah busuk, di bawah itu kadang-kadang ora jadi.
kayak seperti ini tadi, kalau tidak salah ya, kalau dikira-kira ya bisa di atas 20 kadar airnya. Nah, nanti kemungkinan di bawahnya busuk. Nah, sebaiknya penggunaannya itu jangan terlalu lama, maksimal ya seminggu lah. Soalnya nanti kalau busuknya terlalu lama juga, kan dia mengandung gas, nanti juga tidak bagus untuk pencernaannya ini, untuk ternaknya tidak bagus. Nah, terkait dengan tadi bahan-bahan yang untuk sumber protein, sumber energi dan sumber serat, monggo yang murah di sini apa? Nah, sementara sumber energi yang murah singkong. Kemudian kayak di sini ketebon juga banyak, jungle juga banyak, itu bisa dimanfaatkan. Oke. Cuma kelemahan ketebon itu wite kadang-kadang pohonnya itu ya, pohonnya kadang tidak dimakan. Kelemahannya itu Pak. Kemudian kembangnya kalau bisa waktu saat itu kembangnya buang saja. Biasanya kembangnya ini tidak dimakan, kemudian misalnya dimakan pun mengakibatkan bulunya jebrit Pak. Apa? Pada ngadeg. Oke, nanti kalau kebanyakan, saya pernah sih Pak, saya pernah beli 1 truk nggih ketebon jagung. Nah, kembangnya kegawa. 3 hari kemudian hulunya pada ngadeg, jebrit kayak kenang kayak nggih. Nah, itu pengalaman nggih. Nah, kemudian kalau untuk ternak usaha, sumber protein ini sebenarnya penting, tapi ketika bahannya harganya mahal tidak begitu penting, karena tadi kan untuk usaha ini harus menghitung biaya operasi dan nanti hasil produksinya. Nah, kenapa tidak penting? Karena di pencernaan ruminansia itu jika kekurangan protein, si rumennya ini bisa merubahkan jadi protein secara alami itu di dalam. Jadi misalkan nanti banyak rumput, nah rumput kan itu mengandung N ya, mengandung protein. Nah, ini bisa merubahkan jadi protein di rumennya. Nah, kalau di pupuk organik kan protein jadi N kemarin ya, di pelajaran kemarin. Nah, kalau di ternakan N dirubah menjadi protein. Itu secara alami. Seperti itu. Nah, monggo, karena di sini di Selakambang limbah pertaniannya banyak sekali ya. Nah, tapi nggih hati-hati karena di sini juga banyak tanaman pepaya ya. Dan sudah banyak yang praktek juga. Teman saya ada yang sekaligus mati sampai 25 karena pepaya. Punya Mas Tursiman nggih. Itu salah satunya karena dia juragan gandul nggih. Juragan gandul nggih, jadi gandul sing matang terus doyan banget ya. Nah, sebenarnya sih tidak masalah kalau mungkin jumlahnya sedikit, karena di dalam pepaya matang juga mengandung vitamin yang banyak. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, lendirnya itu apa jenengnya? Getahnya itu yang berbahaya. Nggih. Itu kejadian di teman saya sendiri nggih. PPL juga. Karena dia juragan gandul. Nah, itu sampai 25 anaknya mati. Nah, ini monggo hati-hatilah. Termasuk ketebon apa? Gedebuk ya juga hati-hati nggih. Ya, sebaiknya ya yang normal ketika secara segar bisa dimakan oleh ternak ya, itu mungkin baik juga kalau difermentasi. Nah, mungkin itu sedikit saja dulu, nanti kalau sambil jalan bisa ke depan bisa lebih, mungkin prakteknya lebih menggunakan yang bahan yang sudah siap, kemudian syukur teksturnya itu sesuai ya, di antara 15 sampai 20 kadar airnya, jadi nanti benar-benar jadi. Kalau bahannya seperti ini basah, dimungkinkan tidak sampai 1 bulan sudah busuk. Monggo, ada yang ditanyakan? Berarti kalau untuk lengkap buat baiknya antara sumber yang 3 itu dipisah atau dijadikan sumber protein, sumber energi, dicampur tidak masalah Pak, cuma kan tadi saya sampaikan kalau misalkan
apa namanya, misalkan kebanyakan rumput, nanti nggih apa terlalu banyak waktu, kemudian terlalu banyak wadah. Tapi kalau dipisah-pisah, nanti kan apa namanya, si sumber energinya ini mipil. Jadi buat sekali bisa sampai 2 bulan 3 bulan aman. Nah, karena sumber seratnya kayak ketebon ini kan mipil juga, jadi sebaiknya menurut saya ya bikinnya mipil. Atau mungkin bahkan kalau ada rumput segar kan dikasih makan langsung enggak apa-apa, enggak usah difermentasi. Toh juga kalau difermentasi jangka waktunya tidak lama, kecuali jenengan punya bahan kering yang banyak, jangan gilingnya banyak, fermentasi rumputnya dicampur dengan jangan giling. Kayak yang di Kesamen itu punya Pak siapa Mbak? Pak Supri. Kok jenengan kok? Yang ini yang di Kesamen ini kan antara sumber energinya antara singkongnya sendiri, kemudian apa namanya, daunnya sendiri. Cuma memang bahannya itu banyak Pak, daunnya Pak, ana rambanan, ana ketebon, ana suket dicampur jadi satu. Oke. Tapi dipisah dengan singkong Pak. Nah singkong sendiri, cuma memang kalau di sana itu sistemnya silase tanpa dijemur dulu. Jadi ke bawah itu mendap, nanti separuh masih ada airnya. Nah kalau kelamaan busuk juga nanti tidak dimakan, kemudian dibuang mubah. Nah kalau fermentasi singkong sebaiknya paling enggak dijemur dulu lah, dijemur sehari atau 2 hari biar kadar airnya turun. Kalau jenengan pengen membuktikan juga kalau memang itu ada gasnya nggak Pak, jenengan nyacak kayak tadi chopper punya plastik, campur air sedikit sama plastik, pasti dia ngembang karena di dalam apa singkong itu mengandung gas. Nah itu kadang-kadang yang menyebabkan kambingnya buruk, kembung, okay. Biasanya mau kalau buru watangnya dedung ya. Nah itu karena masih ada gasnya. Nah mungkin kalau kambingnya sudah terbiasa sehat, kondisinya sehat sih nggak masalah. Tapi kalau kambingnya belum terbiasa, mungkin terus kondisinya tidak sehat, ya kemungkinan bisa terjadi tadi buru, okay. Karena gas yang ada di dalam singkong itu tadi. Itu amannya ya di pack. Berarti waktu dijemur itu singkongnya maksudnya gelundungannya gitu aja apa di chopper? Oh sudah chopper. Tapi ketika ngasih soket kan tidak difermentasi, ngasihnya dicampur apa? Nah kalau mau kayak gitu sebaiknya suketnya carrian Pak. Suketnya carrian, kenapa? Pengalaman saya kan juga pernah separuh fermentasi, separuh itu kayak kalau lumpuhnya dulu nanti ininya nggak kemakan fermentasiannya. Kalau mau ngasih makan yang segar sebaiknya terakhiran, jadi fermentasian dulu baru yang segar. Nah, nanti biasanya adaptasi pertama itu susah, orang doyan ya susah karena memang butuh adaptasi. Nah, caranya biar cepat ben langsung fermentasiannya diburu-buru dekat ngarah kok doyan disit ya 1 hari sampai 3 hari lah. Nanti biasanya sampai 3 hari sudah mau makan, insya Allah kedepannya mau. Itu triknya seperti itu. Itu kalau janggal jagung sama singkong itu 2 bahan itu doang perbandingannya berapa? Biasanya separuh-separuh. Misalkan singkongnya 100 pasah ya, 100 pasah. Janggal gilingnya berarti separuh nek. Karena 50, kalau 50. Saya pernah menghitung 100 kilo kalau dikeringkan itu menjadi 40%, jadi 40 kilo. Nah berarti janggal gilingnya nanti sekitar 40 sampai 50 kilo. Jadi ini sekitar 90 sampai sekintal. 1 drum itu sekitar segitu kalau kering. Di kepopong ya rabut banget kayak ini kayak. Dan alhamdulillah saya selama berarti sudah pakai pakan kering ini ya sudah sekitar hampir 2 tahunan. Alhamdulillah aman, maksudnya tidak ada yang mati karena pakan itu loh ya. Mati anu cempel memang
prematur ya, Prematur. bukan karena mati karena pakan ini. Berarti 2 bahan itu aja udah bagus ya. Cukup, cuma memang kendalanya kadang-kadang kan tergantung apa namanya kualitas singkong kan. Singkong. Kadang singkongnya kadang lagi apik mungkin asinnya apa-apanya nggih. Iya. Kalau lagi bagus sih mungkin ya apa namanya nggak terlalu. Intinya kalau saya nggih biasanya melihat kotoran. Kalau kotorannya agak lembek itu biasanya saya tambahin serat. Berarti jangan gilingi tambahin galingan baik galingan. Atau mungkin rumput, biasa rumput, tapi rumput yang tua. Ada rumput sinom. Daun nangka juga bisa. Normale kambing kan berihil nggih. Nggih. Ya, berarti kalau banyak ya berarti ada masalah. Bisa karena pencernaannya memang kurang bagus, bisa juga kena pakan. Iya sih. Nggih. Kalau biasanya saya tes dulu pakai serat, kalau tambahin serat biasanya saya kan ada kulit kedelai di rumah. Saya tambahin kulit kedelai. Kalau pakai kulit kedelai tidak sembuh, maksudnya tidak berihil, berarti ini pencernaannya nggih ada yang bermasalah. Nah, ya pasti saya suntik. Nah, teknik kesehatan nanti ke depan lah. Dan sekarang pakan dulu. Pakan sampai benar-benar jadi belum normal berpilih. Nah, pakan sudah jadi baru nanti kita kena kesehatan dan lain-lain. Jenis satu tong sekitar 150 kilo. Tadi karena bahannya basah, Pak. Harusnya sekitar 100. 100 terus untuk hewannya per harinya berapa? Nah, kalau bahannya kering ya kayak singkong dijemur kemudian apa janggal itu 3% cukup Pak dari bobot. Misalnya bobotnya 30. 30%-nya berarti berapa Pak? 10%-nya 3 kilo. Berarti 3%-nya sekitar sekilo ya. Nggih, sekitar sekilo ya. Berarti sekilo cukup Pak. Satu hari. Iya 1 hari, pagi dan sore itu 1 kilo cukup. Setengah kilo ya. Itu kalau bahannya kering ya, maksudnya singkongnya dikeringkan. Tapi kalau bahannya basah itu 12 sampai 15% dari bobot. Kayak rumput itu kan basah nggih. Iya. Katakanlah 15% kita ambil yang paling tinggi. Kalau 30 15%-nya berarti 10 telu berarti itu sekitar 4,5 ya, sekitar 4,5 berarti butuh rumput 1,5 bobot 30 ya. 30 kan sekitar kere lah. Iya. Ya. Katakanlah 5 kilo lah. Nek sekandi sini 30 kilo berarti kewedus 6 terek. Tapi yang ini kan di atas 30 kilo. Iya. 40 sampai 50 kilo. Nah, berarti kan paling go ini telu apa sekitar. Dia memang Pak begitu. Ini kalau kering 3%. 3%, kalau basah 12 sampai 15%. Ini tadi kan kadar airnya kan banyak ya. Oke. Berarti nanti jangka waktunya berapa? Biasanya tidak tahan lama ini Pak. Nah, kalau untuk bahan basah seperti ini nanti otomatis gasnya juga banyak. Nah, proses fermentasi itu dari hari pertama suhunya sudah mulai naik, hari kedua naik, hari ketiga dan puncaknya hari keempat puncak paling tinggi bisa sampai 70 derajat bisa sampai ya Pak ya. Panas ya. Anggar lagi panasnya kayak gue, kok timbak nah ya otomatis ya nang ternak panasnya. Hari kelima sudah mulai turun suhunya, hari keenam turun. Nah, biasanya hari keenam 7 sudah normal. Nah, sebaiknya yang di atas 4-5 hari bisa digunakan. Ciri-cirinya jadi Nah, sudah jadi ya mampu wangi lah. Mampu wangi tape. Nah, nanti biasanya kalau lebih lama lagi biasanya nanti ada jamurnya. Kadang ada maggot Pak. Nah, biasanya kalau ada maggot berarti ada yang bocor plastiknya Pak. Ada yang bocor, mesti ada yang bocor mesti. berarti jangan dikasih. Nah, magotnya dibuang, singgonannya magotnya, tapi biasanya sedikit Pak. Nah, magotnya buang baik itu makan ayam apa itu. Nah, nanti setelahnya bisa digunakan. Nah,
Kalau ada jamurnya putih itu tidak masalah. Tapi kalau jamurnya hitam dibuang saja, di atasnya dibuang. Nanti setelah diambil ditutup lagi seperti itu lagi. Berarti setiap kali mau apa setelah diambil buat kasih makan berarti ditutup rapat lagi. Ya, tutup rapat lagi. Terus, nah biasanya kalau basah seperti itu tidak tahan lama. Biasanya 3 minggu lah wis susut. Nanti itu susut Pak tetap. Tapi kalau kering mau sebulan apa 2 bulan dia ajik tetap. Berarti perbandingan kalau misal kayak tadi singkong sama gilingan jagung doang itu ya, perbandingan air sama itunya Nah, sama. airnya bahasanya dihitung apa ya? Maksudnya airnya tetap terus Enggak, tidak stop. Airnya seberapa gitu maksudnya? Ember apa? Seember. Oh, maksudnya untuk campuran Campuran iya fermentasiannya. Nah, itu kalau kering, Iya. hanya kering itu airnya 1 drim ya. Iya. 1 drim 1 ember cair. Molasanya 2 gelas. Kemudian empatnya 7 sampai 8 tutup. Itu cukup. Kenapa seperti molasanya banyak enggak masalah. Empatnya banyak enggak masalah, tapi setelah saya hitung itu tidak apa ya ketemu gitu. Nah kalau di bawah 2 gelas nanti kurang jadi. Nah saya sudah menghitung, sudah praktekkan sendiri, itu 2 gelas takaran pas 7 tutup pas. Lebih dari itu enggak masalah, boleh-boleh saja. Cuma kalau dihitung secara biaya operasional itu nanti ketemunya lebih banyak, lebih mahal. Gitu, Pak. Oke, siap. Ya kebetulan kan ini saya sudah pernah mengalami sendiri, jadi takaran segitu paling pas menurut saya. Mau lebih tidak masalah. Gitu. Lebih banyak lebih baik, tapi perhitungan Hasilnya. Nah segitu saja kan 15.000 ya Pak, 15.000. Kan paling kan hanya untuk 4 trim. 5 trim. Nah, kalau dengan setiap ini 1 trimnya hanya untuk seminggu, berarti kan 1 bulan butuh 4 itu. Begitu Pak, hitungnya. Nanti semuanya ketemu Pak, dengan praktek sendiri nanti semuanya ketemu. Cuma itu pengalaman saya seperti itu. Tidak ada efek sih enggak cara. Kalau kurang dari 2 gelas itu nanti tidak jadi Pak. Kurang disukai. Nah kepaksaannya kurang apa namanya? Kau lagi gawe, kau kurang setengah gelas, tambah gula enggak masalah. Misalnya tanggung. Iya. Ya intinya kemarin itu ada biangnya, ada glukosanya, ada sumber energinya. Intinya itu. Kumbahan wajah kan. Nah, kumbahan wajah ya bisa, kumbahan wajah. Kuda maksudnya. Cuman wajahnya jangan. Ya Bang Tuli. Jangan panggung. Kumbahan wajah kumpulan Bang Tuli. Intinya itu 3 kuncinya itu. Pokoknya Pak kalau fermentasi ya ada biangnya, ada sumber glukosanya, ada sumber energinya. Yang lain nanti ya kalau masalah kesehatan masalah itu di lain waktu saja. Ini terkait pakan, fokus dulu pakan. Nah kalau untuk penggemukan nanti suatu saat mau dengan pengemukan ini lebih mudah lagi. Dengan tapan pasar harganya bila misalnya 35 per kilo, apa 50 per kilo nanti Nah kemudian pakannya nanti dihitung sehari berapa. Misalnya sehari sampai 3.000 katakanlah sampai 3.000 enggak 2.000. Ketika sehari 3.000 tapi kenaikan bobotnya bisa sampai 1 on. Nah, kalau 1 on 1 kilonya 35 berarti kan 1 on 33.500 berarti sehari bisa dapat untung 500. Nah, tadi pinginnya sebulan kayak gitu. Itu lebih mudah kalau penggemukan. Misalnya menjangan pakai pakan 5.000 harganya, tapi itu harga kambingnya 35 kan orang nutup, tapi kenaikan bobotnya bisa sampai 2 kilo nutup nama buatan ya, nutup. Nah begitu maksud saya, kalau penggemukan itu sebenarnya lebih mudah, pakannya apa bayar orang masalah, yang penting nutup
kenaikan bobotnya. Jadi setiap hari ditimbang atau mungkin setiap 1 minggu ditimbang dibagi 7. Nanti ketemu per hari berapa. Oh. Untuk waktu ngasih makan yang Nah, kalau kambing itu sebaiknya sehari 2 kali saja, pagi sore. Nih. Jangan setiap moni diwai, setiap moni diwai. Nanti dia aleman. Nih. Oke. Kalau saya sudah rutin 1 hari itu 2 kali nih, mau berangkat kerja dan pulang kerja. Nih. Jadi kalau ke tempat saya jam-jam segini ya wedusnya lagi pada turu. Karena wong mburi ya mau ini sewajarnya, maksudnya sekali tok itu karena kaget pintunya dibuka, kan itu ya paling udah enggak. Tapi kalau sudah terbiasa mau ini diwai nggih, nanti jenengan ke belakang ya mesti bunyi dikira mau dikasih makan. Nah, terus kalau dari segi pencernaan nggih juga itu bagus kalau sehari 2 kali. Jadi pencernaannya itu bisa istirahat nggih. Istirahat terus nanti kalau lebih detail lagi apa namanya nggih, antara pakan yang lembut dan pakan yang kasar itu kalau sudah di pengemukan nanti nggih itu juga dihitung, karena semakin lembut energi untuk mengolah pakannya itu semakin cepat nggih, jadi dia tidak mudah energinya terbuang, jadi cepat gemuk. Tapi kalau pakannya banyak seratnya nanti kan dia sering gayam, jadi energi untuk makan kan juga mengeluarkan energi. Oke, jadi energinya juga terbuang untuk makan. Tapi kalau untuk breeding sih itu tidak dihitung. Nah, kalau untuk pengemukan semuanya dihitung. Ada gambaran lah ya, karena ini awal mungkin ya semuanya ada gambaran di sebelah. Soalnya nanti kalau langsung yang kan energi dari apa ya mengko malah muat ya mungkin masuk ke itu dulu dari saya ya, mungkin banyak kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya ini bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari nake itu saya pakai ring gerak-gerak kan